Halo semuanya, ketemu lagi. Nah, hari ini kita bakal ngebangun semacam toolkit komunikasi yang praktis banget. Biar apa? Biar kita siap menghadapi situasi-situasi nyata di Jepang. Kita mulai dari yang paling sering kejadian deh, yaitu belanja. Udah siap? Yuk kita langsung aja. Coba deh, bayangin ya, Anda lagi ada di department store yang super ramai di Tokyo. Lagi lihat-lihat baju, tiba-tiba nemu pakaian yang pas banget sama selera Anda. Nah, pertanyaannya gimana cara ngomongnya buat dapetin baju itu? Itu dia yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, alat pertama di toolkit kita, ini soal gimana caranya minta sesuatu dengan sopan. Soalnya di Jepang itu, cara kita memulai obrolan itu penting banget. Ini kunci loh, biar kita gampang dapat bantuan dan pastinya ninggalin kesan yang baik. Anggap aja ini fondasi biar pengalaman kita di sana lancar jaya. Nah, ini nih momen yang kadang bikin kita agak kikuk kan. Kita udah pegang sweaternya, celingak-celinguk nyari staf toko, terus mikir, duh ngomong apa ya pertama kali? Tenang, tenang. Caranya gampang banget kok. Tuh kan, simple banget tapi efektif. Jadi, kita mulai dulu dengan sumimasen buat narik perhatian mereka secara sopan. Abis itu, langsung aja sebutin barangnya sama spesifikasi yang kita mau. Udah, gitu aja. Ini pembuka yang paling pas dan langsung ke intinya. Oke, coba kita bedah ya alurnya. Langkah 1, dapetin perhatian mereka, terus tanya barangnya ada atau enggak. Langkah 2, nah ini kuncinya nih, minta izin buat nyobain. Terus langkah ketiga, kita dapat respons positif dari stafnya. 3 langkah gampang ini bisa dibilang inti dari hampir semua percakapan pas kita mau beli baju. Nah, pola tata bahasa te mitemo ii desu ka ini, wah ini alat super serbaguna. Anggap aja ini kunci pas sopan punya Anda. Nggak cuma buat nyobain baju loh, Anda bisa pakai ini buat nanya, boleh lihat menunya, boleh foto, atau bahkan boleh nyicipin sampel makanannya. Praktis banget kan? Coba deh pikirin, kira-kira bisa dipakai buat apa lagi ya? Sip, Anda udah berhasil minta izin buat nyobain bajunya. Sekarang, yuk kita naikin level kemampuan kita. Alat kedua di toolkit kita ini soal gimana caranya ngasih feedback yang tepat sasaran. Oke, skenarionya gini. Anda lagi di dalam fitting room. Sweaternya pas banget di badan, enak dipakainya. Tapi pas Anda ngaca, kok rasanya warnanya agak gimana gitu ya, kurang srek. Nah, gimana nih cara ngomongnya biar nggak kedengaran kasar atau nyinggung? Nah, ini dia kalimat andalannya. Coba perhatiin kata sugimasu di bagian akhir. Satu kata kecil ini bisa ngubah pernyataan fakta jadi opini pribadi yang jauh lebih halus. Jadi, Anda tuh bukan bilang warnanya jelek sebagai fakta, tapi lebih ke, aduh, warnanya terlalu mencolok buat selera saya. Beda kan rasanya? Disinilah letak kerennya. Kalau kita cuma bilang, hai desu, itu kan cuma deskripsi aja ya kan, objektif. Tapi begitu kita tambahin sugimasu, artinya jadi ini udah kelewatan batas buat saya. Ini bisa dipakai buat banyak hal loh, misalnya makanan yang karasugimasu alias terlalu pedas, atau tas yang okisugimasu, kegedean. Ini cara yang halus banget buat bilang, kayaknya ini bukan buat saya, dan secara nggak langsung minta pilihan lain. Oke, sejauh ini kan skenarionya mulus-mulus aja ya. Tapi, namanya juga hidup, kadang-kadang ada aja masalah yang nggak kita duga. Nah, sekarang kita siapin alat buat momen-momen darurat kayak gitu. Bayangin lagi, Anda udah dapat barang yang dimau, jalan ke kasir, udah seneng-seneng, tapi kok tiba-tiba sadar ada yang nggak beres. Nah, momen kayak gini nih yang ngebedain orang yang cuma belajar bahasa sama orang yang benar-benar bisa komunikasi. Bisa jadi tas Anda tiba-tiba hilang dari tempatnya, atau pas ngerogoh dompet Anda baru sadar, yah kartu poinnya ketinggalan di rumah. Situasi-situasi kayak gini butuh jurus bahasa yang beda lagi. Alat kita yang berikutnya ini punya 2 fungsi, dan dua-duanya penting. Intinya, ini dipakai buat ngasih tahu kalau sesuatu udah terlanjur terjadi. Dan biasanya ada sedikit rasa nyesel atau nggak sengaja di dalamnya. Contoh paling pasnya ya ini, waserete shimaimashita. Pakai te shimaimashita di sini tuh bukan cuma berarti saya lupa, tapi ada nuansa, aduh kok bisa lupa sih? Coba deh bayangin ngomongnya sambil ada nada sedikit kecewa gitu. Nah itu dia, kalimat ini langsung nunjukin rasa penyesalan kita. Jadi intinya gini, te shimaimashita itu punya 2 wajah. Pertama, buat nekenin kalau suatu tindakan itu udah benar-benar selesai, tuntas. Misalnya, kuenya udah habis saya makan semua. Yang kedua, dan ini yang lebih sering kepakai dalam situasi bermasalah, itu buat nunjukin penyesalan. Paham sama 2 fungsi ini bakal bikin komunikasi Anda makin kaya.
Tadi kan kita bahas soal kesalahan-kesalahan kecil ya. Sekarang, gimana kalau situasinya lebih serius? Maksudnya, situasi di mana sesuatu yang buruk terjadi pada Anda. Kalimat ini efeknya kuat banget. Nusu maremashita. Coba perhatiin ya, fokusnya itu bukan ke siapa yang nyuri, soalnya kan kita mungkin nggak tahu pelakunya. Fokusnya itu ke Anda dan apa yang terjadi sama Anda. Sepeda saya dicuri. Posisi kita di sini jadi korban atau si penerima aksi. Nah, inilah inti dari kalimat pasif. Dan ini jadi contoh yang pas banget buat ngejelasin fungsi bentuk pasif atau remashita. Kita pakai ini kalau mau nekenin kalau ada sesuatu yang dilakukan ke kita atau barang kita. Penting banget pas mau lapor kehilangan, tapi bisa juga loh buat hal positif. Contohnya, Bucho ni homera remashita. Artinya, saya dipuji sama manajer. Tuh kan, fokusnya tetap ke kita sebagai penerima aksinya. Oke, jadi dalam waktu yang singkat ini, kita udah ngisi toolkit komunikasi kita sama beberapa alat yang benar-benar berguna dan ampuh. Coba yuk kita review lagi apa aja yang udah kita pegang sekarang. Sekarang, di toolkit Anda udah ada jurus buat minta izin dengan sopan pakai te mitemo ii desu ka. Terus, ada cara ngasih feedback yang lebih dalam pakai sugimasu. Anda juga bisa nyatain penyesalan buat kesalahan kecil pakai te shimaimashita. Dan yang paling penting, Anda siap ngelaporin kejadian serius pakai bentuk pasif. Ini bukan lagi sekedar hafalan kosakata loh, ini udah jadi strategi komunikasi yang utuh. Anda sekarang bukan lagi sekedar pembelajar, tapi udah jadi seorang komunikator yang siap terjun ke situasi nyata. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan semua alat baru ini, tantangan komunikasi apa nih yang bakal Anda hadapi selanjutnya? Selamat mencoba dan semoga berhasil!